Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Baik, perkuliahan kita hari ini kita buka bersama-sama dengan membaca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, mahasiswa jurusan HKI semester 5 kelas A dan B ya. Hari ini terpaksa perkuliahan kita tidak bisa dilaksanakan secara langsung karena kendala cuaca yang tidak bersahabat ya. Sebenarnya tidak masalah kita bisa online secara langsung. Tapi karena di tempat saya ini suara terdengar sangat kencang sehingga konsentrasi saya tidak bisa fokus ke satu hal saja. Sehingga dengan demikian maka kenyamanan perkuliahan kita pasti akan terganggu. Walaupun dari segi sinyal tidak masalah ya. Tapi karena suasananya kurang kondusif maka ya udah terpaksa perkuliahan secara langsung saya tiadakan. Dan sebagai gantinya untuk kali ini saya hanya mengirimkan video. Tidak apa-apa ya. Mudah-mudahan kita tetap semangat, tetap memberikan qiraah yang maksimal sehingga walaupun dengan segala kekurangan kita tetap melaksanakan perkuliahan dengan sebaik-baiknya. Oke, baik. Untuk hari ini kita akan masuk ke pertemuan ke-11 ya. Dan pertemuan ke-11 ini sebagaimana RPS, kita lihat dulu ya RPS-nya ya. Ini dia ya. Untuk pertemuan 11 ini dia. Materi kita adalah tentang hadis Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang terkait dengan talak dan rujuk. Talak dan rujuk. Di situ bahan kajiannya kita lihat ada 3 hadis yang akan kita kaji, kita bahas bersama-sama. Pertama hadis riwayat Abu Hurairah, kedua hadis riwayat Ibnu Umar, dan hadis ketiga riwayat Aisyah. Nah, itulah 3 hadis yang akan kita bahas. Kita langsung saja ke materi saya. Oke, saya share screen, ini dia materi kuliahnya. Nah, ini dia ya. Jadi ada 3 hadis. Kita bahas bersama-samanya secara singkat ya. Yang pertama hadis riwayat Abu Hurairah. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salasun jidduhunna jiddun wa hazluhunna jiddun an nikahu wat talaqu war raj'atu rawahul arba'ah illa Nasai wa sahhahul Hakim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Abu Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, salasun, 3 hal, 3 perkara, 3 perbuatan yang jidduhunna jiddun. Seriusnya 3 perbuatan itu jiddun menjadi terjadi, menjadi serius, menjadi berlaku, dan wahazluhunna jiddun, dan bercandanya, tidak seriusnya 3 perkara itu jiddun tetap jadi, tetap berlangsung, tetap berlaku. Jadi artinya apa? Ada 3 perbuatan manusia yang kalau dikerjakan itu pasti jadi, serius dilakukan pasti terjadi, apalagi dengan bercanda atau tidak serius atau main-main, tetap jadi itu. Nah, itu ada 3 perkara. Perkara itu apa saja? Yang pertama an-nikahu, nikah, wat talaku dan talak, war raj'atu dan yang ketiga raj'ah, rujuk. Artinya hadis ini menjelaskan
Kalau ada orang bermain-main dengan ucapan talak, ucapan nikah, ucapan rujuk, ingat perbuatan itu pasti terjadi. Maka waspadalah terhadap setiap ucapan kita yang mengandung unsur 3 hal tadi. Misalnya teman sekolah misalnya bercanda, kita bercanda yuk. Nah, acara akad nikah kita buat bercanda. Nah, kalau misalnya unsur rukunnya terpenuhi, misalnya, ayo kita bercanda tapi datangin bapak kamu, bapaknya perempuan datang, bapaknya main-main juga, ayo main-main yuk. Diucapkan dalam kondisi bermain-main atau rekayasa atau skenario permainan, itu tetap jadi loh, hati-hati. Kalau rukunnya terpenuhi, syaratnya terpenuhi, diucapkan dengan bermain pun jadi. Apalagi diucapkan dengan serius. Yang pertama itu kawin, nikah, akad nikah. Kedua adalah talak, dan ketiga rujuk. Jadi kalau misalnya dalam sebuah perkawinan suami istrinya bercanda, ngobrol-ngobrol sambil main cubit-cubitan. Terus si suaminya bilang sambil tertawa, saya talak kamu ya, tadi dengan senyum. Itu jadi loh, hati-hati. Setelah itu seketika juga si suami tidak boleh menjumbui istrinya, tidak boleh menjima istrinya. Kenapa? Sudah ditalak. Walaupun sekedar bermain-main. Jadi itu ya, kondisi 3 hal, 3 perbuatan orang yang dilakukan secara serius pasti terjadi, dan dilakukan secara bermain-main atau iseng-iseng itu pasti jadi. Yaitu nikah, 2 talak, 3 rujuk. Ya, itu hadis yang pertama. Ya cepat saya baca lagi yang berikutnya. Hadis kedua. Ani bin Umar annahu talaqa imra'atahu wa hiya haidun fi ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dari Ibnu Umar, bahwasanya Ibnu Umar talaqa, pernah mentalak imra'atahu, istrinya, tetapi wahia, istrinya itu haidun, sedang dalam kondisi haid. Fi ahdi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di masa Rasulullah. Kemudian fasala Umar bin Khattab, maka kemudian sahabat Umar yang notabene adalah orang tua dari Abdullah bin Umar ini, itu bertanya, konsultasi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam andalik, kepada Rasulullah tentang hal ini. Faqala, maka bersabda lahu kepada Umar bin Khattab Rasulullah SAW. Nabi bersabda, apa kata beliau? Murhu, perintahkanlah Umar kepada Ibnu Umar, fal yuraji'ha, hendaklah dia merujuk kembali istrinya. Dirujuk, disuruh rujuk sama Rasulullah, tidak boleh. Rujuk, kembalikan lagi. Sumal yatrukha, kemudian setelah suci, kan tadi dalam kondisi haid, kata Nabi tidak boleh, rujuk dulu, tidak boleh. Nah setelah itu fal yatrukha, kemudian tinggalkanlah. Maksudnya dia apa? Cerai lagi, hatta yatathur, sampai dia suci. Artinya apa? Jangan ditalak seorang istri jika dia dalam kondisi haid, tidak boleh. Hanya bisa ketika istrinya itu suci. Tsumma tahido, kemudian dia haid lagi, tsumma tathur, kemudian dia suci lagi. Kemudian tsumma insya'a, jika dia berkeinginan untuk amsaka ba'du, mau dipertahankan sesudahnya, terserah. Wa insya tolako, dan jika berkeinginan tolako, dia mentalak. Pilihan keduanya mentalak istrinya qabla ayyamasa, sebelum disentuh lagi. Jadi artinya si istri yang sedang haid itu tidak boleh ditalak, tidak boleh. Itu namanya talak bid'i, atau talak yang tidak diizinkan di masa Rasul. Tidak boleh, harus rujuk dulu. Tunggu sampai istrinya selesai masa haid. Setelah suci, baru ditalak, boleh, silakan. Kalau mau diceraikan, silakan.
Tapi jangan sampai begitu suci diceraikan langsung dijima, tidak boleh. Artinya apa? Dia hanya bisa istri itu ditalak tapi tidak boleh dijima. Fatilkal iddatul lati amarallahu azza wa jalla ayyutalliqa nisa. Maka itulah ketentuan yang sudah Allah perintahkan agar dia mentalak istrinya dalam keadaan suci. Iddah atau ketentuan dari Allah tentang masa iddahnya sehingga tidak tercampur. Ketika istri haid ditalak tidak bisa karena akan menyusahkan proses perhitungan masa iddah. Dan masa iddah itu gimana? Ya harus tunggu suci dulu baru bisa dihitung. Maka proses perceraiannya menjadi mudah. Jadi itu ya ketentuan berkaitan dengan talak. Talak perempuan tidak boleh dilakukan ketika dia sedang haid atau sedang masa menstruasi. Tunggu sampai dia suci dulu baru ditalak. Itu aturan dalam Islam berkaitan dengan ketentuan talak. Tidak boleh dilakukan ketika masa haid. Nah, yang ketiga yang terakhir adalah hadis riwayat Aisyah. Ini panjang ya. Saya bacakan saja intinya. Jadi artinya gini, jadi ayat hadis ini menceritakan tentang apa itu? Asbabul wurud atau asbabun nuzul turunnya ayat tentang talak. At-talaqu marrotani fa imsakum bima'rufin aw tasrihum bi ihsan. Jadi di masa itu perempuan itu di masa Arab ketika Nabi hidup atau ketika masa pra-Islam itu kebiasaan orang Arab itu menggampangkan urusan talak atau mudah mengucapkan talak. Seakan-akan tidak ada konsekuensinya orang mengucapkan talak itu. Dibiarkan begitu saja, bahkan sampai ratusan kali, bahkan sampai berkali-kali. Nah, kemudian peristiwa ini juga diceritakan kisah seorang perempuan lapor kepada Aisyah, minta tolong sampaikan kepada Rasul perihal dia ditalak berkali-kali sampai ratusan kali. Tapi tidak ada tindakan apa-apa. Tidak ada konsekuensi apa-apa. Si suaminya mentalak dia, begitu juga setelah itu gampangnya dia mintakan rujuk. Dia balik lagi. Ini membuat si perempuan menjadi gelisah. Kenapa kok bisa begini? Kayak saya dipermainkan. Kan dilaporkan hal ini kepada Rasul. Nah, ketika Rasul mendengarkan cerita Aisyah, Rasul tidak langsung menjawab. Beliau hanya diam saja. Ternyata saat itu beliau sedang menunggu wahyu Allah. Wahyu yang menyatakan tentang bagaimana pandangan Allah mengenai perempuan yang gampang ditalak. Yang seakan-akan membuat mainan. Ditalak, dirujuk lagi. Ditalak, dirujuk lagi. Saya berkali-kali. Maka kemudian turunlah apa itu? Al-Quran, ayat Al-Quran yang menyatakan hatta nazal Al-Quran at-talaqu marrotani fa imsakum bima'rufin aw tasrihum bi ihsan. At-talaqu marrotani, talak itu cuma dua kali saja. Fa imsakun, maka menahan bima'rufin dengan cara yang baik, aw tasrihum bi ihsan, atau dilepas dengan baik-baik juga. Artinya apa? Begitu talak itu dibiasakan oleh masyarakat Arab ketika itu dengan jumlah yang tidak terbatas bahkan. Tapi begitu datang Al-Quran, datang Islam, talak dibatasi. Diberikan batas minimal. Batas paling sedikit. Berapa? 2 kali. Cukup 2 kali kata Allah. Tidak boleh lebih dari 3. Tidak boleh lebih dari 2. Dan kata Allah, fa imsakum bima'ruf, maka pertahankan dengan cara yang baik. Artinya sudah dijaga baik-baik istrinya.
berikan perhatian, diberikan kebutuhannya, dicukupi segala keperluan dia. Udah itu saja. Atau pilihan lainnya, au tasrihum bi ihsan, atau dilepas dengan juga tetap memperhatikan sikap baik. Jadi itu ya aturan mengenai larangan Islam mentalak istri lebih dari 2 kali. Jadi disinilah hadis yang menjadi asbabun nuzul dari turunnya ayat at-talaqu marratani fa imsakum bima'rufin aw tasrihun ihsan. Yaitu surat Al-Baqarah ayat 229. Jadi itulah hadis atau 3 hadis tadi ya, dari hadis pertama riwayatnya Abu Hurairah, kemudian hadis riwayat Ibnu Umar, dan hadis riwayat Aisyah yang berbicara tentang larangan atau perintah atau nasihat syariat mengenai talak dan rujuk. Talak ada ketentuannya cukup 2 kali, lebih dari itu maka kena ketentuan talak 3. Yang di dalam Islam ditentukan bahwa seorang yang sudah ditalak 3 maka istrinya tidak boleh menikah dengan dia, tidak boleh rujuk, dan harus menikah dulu dengan laki-laki lain dengan kondisi yang normal, tidak rekayasa. Dan di hadis yang pertama juga dijelaskan jangan bermain-main dengan kata-kata talak, sebab talak itu jika diucapkan dengan bercanda pasti akan terjadi. Dan juga mengenai aturan tentang apa namanya tadi, larangan Islam mentalak istri ketika dalam kondisi haid, itu tidak boleh. Caranya harus menunggu masa haidnya selesai dan sudah kembali suci, itu baru boleh. Dan kalau sudah terlanjur dicerai, ditalak, maka harus dirujuk. Nah, itulah hadis-hadis yang berkaitan dengan talak dan rujuk. Baik, dengan waktu yang terbatas, saya jelaskan sekarang hadis mana untuk minggu depan akan kita jadikan hafalan. Oke, baik. Untuk pertemuan minggu depan, untuk setoran hafalan hadis yang perlu kalian hafalkan adalah hadis nomor 2. Ini dia ya. Hadis nomor 2. Ini agak panjang. Saya ingatkan kepada kalian, hati-hati, agak susah ini. Dan tolong, sebenarnya begini ya, perhatikan kalian menghafal. Ingat, kalian harus benar-benar menghafal ini. Jangan cuma sekedar merekayasa. Sebab saya kemarin melihat beberapa di antara kalian, itu saya melihat ada yang tidak serius ketika hafalan, bercanda. Maksudnya apa? Ya karena saya melihat ada yang baca itu, sambil baca itu, hafalan sambil membaca. Dibaca tidak diperhatikan baik-baik, tidak dihafalkan dengan baik-baik. Sehingga apa akibatnya? Ya udah. Karena kendala kepanjangan hafalannya, ya sudah akhirnya direkayasa. Jadi ada yang membaca, saya lihat dia ada yang membaca. Saya tahu persis itu. Saya bisa melihat karakternya. Oh, ini membaca ini. Tapi saya biarkan aja. Saya ingatkan. Nah, untuk minggu depan saya minta kepada kalian ketika proses hafalan, tolong hafalannya dengan tutup mata. Itu ya. Tutup mata. Kalau tidak tutup mata, nanti saya langsung diskualifikasi. Ini untuk membuktikan bahwa kalian benar-benar menghafal dengan baik, bukan sekedar mengandalkan bacaan. Itu namanya bukan hafalan, tapi bacaan. Jadi itu ya, saya ingatkan, hafalannya hadis nomor 2 ini, riwayat Ibnu Umar, dan tolong dihafalkan dengan baik-baik. 1 minggu ini waktunya menghafal. Minggu depan kita tinggal siapkan setorannya. Dan untuk proses hafalannya, ketika setoran kepada saya buka WA, saya lihat video call, kalian harus pejamkan mata, merem, tutup mata ya, supaya mudah untuk menjaga sportivitasnya, menjaga kejujurannya, menjaga fairness-nya, gitu ya, supaya saya juga tidak suudzon saja dengan kalian. Baik, saya kira itu.
materi kita untuk kali ini, dan mohon maaf sekali lagi karena cuaca tidak bersahabat. Hari ini di Demak, Jawa Tengah ini cuacanya mulai dari pagi sampai sekarang ini hujan terus. Jadi saya sebenarnya tadi sempat mikir, karena kan jadwal Zoom meeting sudah saya buat sejak tadi malam, sudah saya buatkan. Tapi begitu pagi hari saya lihat kok cuaca tidak bersahabat. Ya udah saya tunggu aja. Mungkin sudah di siang kok kayaknya semakin tidak bersahabat. Ya sudah, kayaknya saya putuskan kuliah saya ganti dengan video perkuliahan saya. Jadi itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf sekali lagi. Dan mari kita akhiri bersama-sama dengan membaca lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.